Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mendapatkan peta kuno. Debu tebal menyebar di langit. Pegunungan di sekitarnya lenyap dalam sekejap. A, B. Area dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi tanah datar. Bahkan batu besar pun tidak ada. Heaven Swallowing Python yang sangat besar bergetar di langit yang jauh. Itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang mempesona. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang bertiup dan menekan pasir dan debu yang merembes ke udara di sekitarnya. Saat pasir dan debu jatuh, sosok kurus berpakaian hitam muncul dalam pandangan Cailin dan dokter peri kecil. Kedua wanita itu menghela nafas lega di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan Angry Buddha Lotus Flame yang dibuat dari 5 jenis api. Kekuatannya telah melebihi ekspektasinya. Tentu saja, kelelahannya juga cukup menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya masih terasa kosong setelah melepaskan teratai api ini. Xiao Yan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menyapu tempat di mana Ren Hizi berada sebelumnya. Saat ini, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang hadir. Aura Ren Hizi telah menghilang bersama sosoknya. Tidak ada yang tersisa, dan dia sepertinya menghilang dari dunia ini. Membunuh 6 elit perubahan puncak Dozun hanya dengan satu serangan. Ini adalah kekuatan penggabungan 4 jenis api surgawi dan api surgawi palsu. Orang bisa membayangkan betapa menakutkan kekuatan Xiao Yan jika dia benar-benar bisa menggabungkan 5 jenis api surgawi. Kemungkinan besar bahkan elit sejati Ban Sheng tidak akan berubah menjadi apa-apa dengan satu serangan itu. Apa kamu baik-baik saja? Cailin dan dokter peri kecil dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mereka buru-buru bertanya ketika mereka melihat wajahnya yang agak pucat. Aku baik-baik saja. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya. Kelelahan dari Angry Buddha Lotus Flame melonjak setiap kali nyala api ditambahkan. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya meningkat, dia masih merasa sulit untuk menggunakan teratai api ini. Aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Xiao Yan secara alami dirasakan oleh lawan Yao Lao di kejauhan. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan dari sebelumnya menyebabkan bahkan Yao Lao merasakan debaran jantung di dalam hatinya. Kekuatan yang terbentuk dari penggabungan flame surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Namun, satu-satunya di dunia yang bisa dengan sempurna mengendalikan api surgawi, yang secara alami melawan satu sama lain, adalah Xiao Yan sejak dia berlatih Flame Mantra, dan juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kakak ketiga, Tian Hizi dan saudaranya tercengang oleh situasi yang tidak terduga ini. Mereka melihat sekeliling dataran besar di bawah saat tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Mata mereka sangat ketakutan saat mereka melihat pemuda berpakaian hitam di langit. Bahkan mereka tidak dapat menciptakan kekuatan destruktif yang menakutkan, namun bocah ini, yang tampaknya adalah bintang 8 puncak Dozun, mampu mencapai kekuatan seperti itu? Bocah ini terlalu misterius. Hizi menelan seteguk air liur saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di mana saudara ketiga? Sudut mulut Tian Hizi bergerak-gerak. Dia dengan cepat pulih dan buru-buru menyapu matanya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan aura Ren Hizi. Sepertinya dia telah dihancurkan oleh anak nakal ini sampai tidak ada yang tersisa. Suara Hizi dipenuhi dengan ketidakpercayaan.
Dia tidak pernah mengharapkan Ren Hizi, yang kekuatannya telah mencapai 6 puncak perubahan Douzun, untuk akhirnya menemui nasib seperti itu karena bocah ini. Sebuah keterkejutan melonjak ke mata Tian Hizi ketika dia mendengar ini. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, tidak mungkin untuk menghancurkan Ren Hizi sampai tidak ada yang tersisa. Bocah itu, ayo cepat pergi! Ketakutan yang pekat akhirnya melonjak ke dalam hati Tian Hizi saat ini. Matanya takut saat mereka melihat Xiao Yan di kejauhan. Jika Xiao Yan membuang salah satu dari benda-benda sialan itu, dia tidak yakin bahwa dia bisa selamat dari ledakan yang begitu menakutkan. Dia kehilangan keberanian untuk terus bertarung, dan dengan teriakan pelan, dia berbalik dan melarikan diri. Di Hizi mengangguk saat mendengar kata-kata Tian Hizi. Sisa di belakang saat ini adalah bunuh diri. Apakah kamu bisa pergi? Namun, tawa orang tua tiba-tiba bergema di langit ketika keduanya berencana untuk melarikan diri di tengah kekacauan ini. Segera setelah itu, tangan api raksasa yang seperti kehidupan sekali lagi terbentuk di langit. Setelah itu, ia bolak-balik di udara dalam kecepatan seperti kilat saat ia meraih Tian Hizi dan saudaranya. Yao Chen, kamu tidak harus berlebihan. Tian Hizi dengan kejam menjerit saat melihat Yao Lao menyerang lagi. Pada saat yang sama, dia dan Di Hizi buru-buru berbalik. Dou Qi yang kuat meletus dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan kejam dengan telapak tangan api yang sangat besar. Tidak masalah jika kalian berdua mati. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Serangannya menjadi lebih ganas. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan apinya yang besar dengan paksa menghancurkan semua keterampilan dou mereka dan dengan kejam menghantam tubuh mereka. Bang! Tian Hizi dan saudaranya seperti bola meriam karena mereka terbang dengan kejam setelah menderita serangan yang begitu berat. Mereka dengan paksa mendarat di tanah dan membentuk lubang selebar 2000 kaki. Grup! Wajah Tian Hizi dan saudara laki-lakinya mengerikan saat mereka tinggal di lubang besar. Jejak darah pekat tergantung di sudut mulut mereka. Pakaian mereka telah hancur saat ini. Mata mereka menjadi sangat ganas saat mereka menatap kelompok Yao Lao di langit, tapi mereka tidak menyerang ke depan. Tubuh mereka bergerak saat mereka mengalami luka serius dan berpisah, melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Yao Lao membanting kakinya setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya sepertinya berteleportasi saat dia muncul di depan Di Hizi. Dia meraih dengan tangan besarnya dan ruang itu sendiri disegel di sekitar tubuh Di Hizi. Aku yang dulu akan menyeretmu bahkan jika aku mati. Mata Di Hizi merah darah dan ganas saat mereka menatap Yao Lao bahkan jika tubuhnya tidak bisa bergerak. Dou Qi di tubuhnya menjadi kacau. Orang ini berencana menghancurkan diri sendiri saat ini. Yao Lao dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Di Hizi. Telapak tangannya secepat kilat saat menabrak dada Di Hizi. Sebuah kekuatan penghancur melonjak ke dalam tubuh Di Hizi seperti air banjir, dan sesaat kemudian, itu menghancurkan semua kekuatan hidupnya. Dou Qi yang kacau di dalam tubuh Di Hizi dengan cepat menghilang saat ini dan kehidupan di matanya dengan cepat lenyap. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Hantu tua ini, yang reputasinya tidak bermoral pernah terkenal di Central Plains, akhirnya meninggal hari ini. Yao Lao mengambil cincin penyimpanan Di Hizi setelah membunuhnya. Dia melemparkannya ke kelompok Xiao Yan. Setelah itu, matanya acuh tak acuh saat mengikuti arah Tian Hizi melarikan diri. Dia memberitahu kelompok Xiao Yan dengan suara rendah, periksa apakah peta kuno ada di dalam. Aku akan mengejar orang itu. Sosok Yao Lao lenyap saat kata-katanya terdengar. Auranya mengejar Tian Hizi dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan menangkap cincin penyimpanan setelah melihat sosok Yao Lao menghilang.
Dia merentangkan tangannya yang lain dan cincin penyimpanan lainnya terungkap. Itu secara alami menjadi milik Renhizi, C.D. Dihizi dan Renhizi saat ini sudah mati, dan jejak spiritual di cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Xiao Yan menyapu jejak spiritual, dan mereka disingkirkan. Setelah itu, kekuatan spiritualnya memeriksa cincin itu, dan alisnya dirajut. Tidak ada di dalamnya. Cailin bertanya setelah melihat alis rajutan Xiao Yan. Aye, mungkin dengan Tian Hizi. Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-laki. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia segera mengepalkan tangannya, dan gulungan emas yang berkedip tiba-tiba muncul di tangannya. Apa ini? Cao Lin dan dokter peri kecil terkejut ketika mereka melihat gulungan yang familiar ini. F. Badan kaca King Kong yang telah dilelang di pameran perdagangan. Tidak disangka bahwa Dihizi telah mendapatkannya. Itu benar-benar menguntungkan kami. Xiao Yan memegang gulungan itu dan tanpa sadar tertawa. Badan kaca King Kong, ini adalah keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Sebelumnya, Xiao Yan tertarik padanya, tetapi dia akhirnya tidak menawar untuk itu. Dia bahkan merasa sedikit menyesal setelahnya. Tanpa diduga, benda ini dikirim ke tangannya. Kami tidak mengeluarkan uang, tetapi kami akhirnya mendapatkan banyak keuntungan. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ketiga orang ini telah menggunakan wanita sebagai kuali daging untuk dilatih. Mereka layak mendapatkan takdir seperti itu. Cailin dengan acuh tak acuh berkomentar. Xiao Yan mengangguk. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam hal jahat dalam hidup mereka dan telah menghancurkan sejumlah wanita yang tidak diketahui jumlahnya. Itu adalah pembalasan bagi mereka untuk berakhir dengan takdir seperti itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di pihak guru. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah menghilangnya Yao Lao saat dia bertanya-tanya. Tenang, mengingat kekuatan Yao Lao, Tian Hizi tidak akan bisa melakukan trik apapun, jawab dokter peri kecil. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika suara deras angin dipancarkan dari cakrawala, dan sosok yang dikenalnya bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sosok yang akrab muncul di depan Xiao Yan dan kedua wanita itu dalam beberapa kilatan. Sosok itu adalah Yao Lao, yang telah mengejar Tian Hizi sebelumnya. Haha, kali ini sangat menyenangkan. Yao Lao tertawa keras. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia muncul. Ketiga hantu iblis He ini telah bermusuhan dengannya sejak lama. Dia telah menyingkirkan noda di hatinya dengan bisa menghabisinya. Guru. Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Ya, Yao Lao tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya saat fragmen peta kuno muncul di dalamnya. Itu jelas terlihat seperti pecahan peta terakhir. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat pecahan peta kuno itu. Tangannya gemetar saat dia mengambil potongan peta kuno ini. Dia telah mencari semua fragmen peta selama lebih dari 1 dekade untuk mengumpulkan semuanya. Itu benar-benar kasus surga yang tidak membiarkan mereka yang benar-benar berusaha. Dia telah mengumpulkan semua fragmen peta. Memurnikan api teratai setan, pada akhirnya kamu akan menjadi milikku. Kegembiraan yang ekstrim melonjak ke mata Xiao Yan saat dia melihat fragmen peta kuno di tangannya. Pegunungan adalah hijau subur di gurun? Saya bersumpah penulis ini lupa di mana mereka berada. B. Setuju. Kita bisa menghilangkan hijau subur. C. Saya tidak tahu bagaimana cincin penyimpanan dapat bertahan dari ledakan yang dapat membunuh Renhizi Tapiah.
Saya rasa itu dibuat dengan sangat baik. D. Harus dibuat dengan sangat baik. Saya telah mencoba untuk mencari tahu mengapa Xiao Yan mengabaikan cincin penyimpanan lawannya begitu lama. Sepertinya penulis lupa tentang mereka. E. Mereka bertanya apa itu meskipun mereka merasa gulungan itu familiar. F. Saya pikir ini mungkin menjadi pengisi untuk meningkatkan jumlah kata. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.